Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua di pembelajaran PAI hari ini. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dan dengan sikap doanya. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 2 di pembelajaran PAI yang judulnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Ya. Melalui Al-Asmaul Husna ini yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Ya. Sekarang coba kita lihat apa saja yang menjadi tujuan ya dalam pembelajaran PAI hari ini ya. Yang pertama, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Mama, anak-anak mampu untuk menyebutkan makna Asmaul Husna, yaitu tadi Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan benar ya. Yang kedua, tujuannya adalah setelah anak-anak mendengarkan penjelasan, diharapkan anak-anak mampu membaca Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar juga. Ya, itu tujuan pembelajaran kita saat ini. Ya, baiklah kita selanjutnya akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Al-Mumit. Ya, Al-Mumit itu artinya adalah Maha mematikan. Ya, mematikan pada setiap yang dimatikannya di dunia ini, dan tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya Allah yang bisa menentukan kehidupan dan kematian kita. Allah yang menentukan waktunya. Maka sesungguhnya yang berhak menentukan itu semua adalah Allah. Kita tidak bisa memajukan atau menunda ya. Setiap yang Allah sudah tentukan dengan takdirnya itu akan terjadi ya. Dan anak-anak semua, Allah menegaskan dalam surat Qaf surat ke-50 dalam ayat ke-43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yang artinya sungguh kami yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Ya, itu Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya semua yang hidup ini, semua yang ada di dunia ini ketika kembali kepada Allah, ketika ditentukan waktunya, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, selanjutnya ya, dalam Al-Mumit ini bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup memberi hidup ya. Demikian pula tidak ada seorang pun yang bisa mematikan kecuali hanya Allah ya. Kalau misalnya kita berusaha untuk sehat seperti saat ini, untuk bisa tetap bisa mengikuti kehidupan, anak-anak bisa belajar dengan baik, itu adalah bagian dari usaha manusia ya. Pada sisi lain, ketika Allah menghendaki kematian, maka itu akan terjadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup dan mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketentuan manusia ya, bukan pula kemauan manusia. Jadi semua yang kita jalani, kehidupan yang kita ada di dunia ini, itu semua atas dasar ketentuan dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah,
anak-anak kita meningkat ke pengertian yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Al-Hayyu itu adalah berarti yang maha hidup. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada semua yang ada di bumi ini tanpa membedakan status makhluk tersebut. Ya, kita lihat dari makhluk Allah yang paling kecil, dari semut, ya, kemudian bakteri, sampai kepada manusia yang sebesar ini, Allah memberikan semuanya kehidupan. Ya, kemudian kaya dan miskin, punya pangkat atau tidak, Allah juga memberikan kehidupan bagi mereka. Ya, dengan status sosial bagaimanapun, kehidupan terus berlanjut. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-255 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang kita kenal dengan ayat kursi, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus, ya, mengurusi makhluknya. Ya, jadi Allah memberikan kehidupan kepada manusia sepanjang usia dunia ini masih ada, dan pada waktu yang Allah tentukan maka semua akan berakhir. Ya. Nah, pengertian dari Al-Qayyum ini adalah Al-Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah maha pengatur atas segala sesuatu dengan sempurna. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua yang ada di bumi ini dan semua yang ada di langit tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Ya, jadi begitu maha kuasanya Allah menciptakan yang ada di dunia dan menciptakan apa yang ada di ruang angkasa sana, dan semua berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam surat Yasin yang sering kita baca, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, setiap yang Allah tentukan kun jadi, maka langsung jadi. Contohnya ketika misalnya di musim panas tiba-tiba hujan, atau di musim hujan tiba-tiba panas, itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang Al-Ahad. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan Al-Ahad? Ya, Al-Ahad itu artinya Allah Maha Esa. Ya, Al-Ahad mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada yang menyamainya. Kemudian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup keesaan zat, sifat, dan kekuatannya. Ya, semua tidak bisa disamakan. Bahkan manusia yang berusaha dengan sekuat tenaga sekalipun mencurahkan segala tenaga, harta, dan pikirannya untuk menyamai Allah tidak akan pernah bisa. Ya. Nah, anak-anak semua, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib hukumnya, karena Allah yang menciptakan semuanya. Ya, segala sesuatu itu ada, pasti ada penciptanya. Kemudian mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu caranya adalah dengan mengetahui Asmaul Husna. Ya, seperti tadi kita sudah bahas Al-Mumit yang artinya mematikan, Al-Hayyu yang artinya maha hidup, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Ya, nah, anak-anak semua, sebelum ditutup, ya, Ibu akan memberikan penugasan. Ya, silahkan anak-anak masuk ke GCR, kemudian mengerjakan tugas yang sudah
dilampirkan ya. Lalu jangan lupa untuk di-submit ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Cukup sekian untuk hari ini, dan sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca doa dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.